Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih kehadiran panjenengan telah memenuhi undangan saya. Bapak Ibu, saya ada kepentingan dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan rencana tindak lanjut terkait dengan program saya yang akan saya implementasikan di SMP Negeri 2 Rembang. Yang pertama terkait dengan rencana pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu saya membuat sebuah kegiatan yang berjudul Bangun Kesehatan Mental melalui outbound, atau saya singkat menjadi Baton, Bapak Ibu. Kemudian program saya ini juga yang pertama itu menggunakan model pembelajaran konsep keterhubungan gerak, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tipe program ini atau proyek ini adalah tantangan membuat karya. Latar belakangnya, rencana tindak lanjut merupakan rangkaian keberlanjutan dari suatu program yang sudah diikuti untuk didiseminasikan ke pihak lain. Artinya apa yang saya sudah peroleh nanti akan saya imbaskan di Bapak Ibu ke peserta didik, terutama di SMP Negeri 2 Rembang. Adapun tujuannya itu sama dengan modul ajar, Bapak Ibu. Peserta didik dapat menghasilkan produk berupa alat permainan, kemudian peserta didik dapat memahami konsep keterhubungan gerak, kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah secara kreatif, peserta didik dapat bekerjasama, kolaborasi dengan kelompok, kemudian yang terakhir peserta didik dapat mengembangkan imajinasi. Jadi program saya begini, Bapak Ibu, saya itu membuat konsep di mana peserta didik membuat satu permainan. Nah, itu yang nantinya dimainkan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, dalam hal ini nanti saya membuat kelompok per kelas begitu. Nah, misalkan satu kelas ada 4 kelompok, berarti kelompok 1 nanti memainkan hasil permainan kelompok 2 dan seterusnya sampai terus. Kemudian capaian yang diharapkan. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu suatu kegiatan, suatu program mesti harus ada yang namanya capaian yang diharapkan. Capaiannya adalah pemahaman tentang cara bermain permainan yang dibuat, kemudian pengembangan keterampilan individu, yang ketiga sportivitas dan kerjasama. Langkahnya, yang pertama menjelaskan tujuan proyek, yang kedua menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian peran. Nah, peran yang terlibat. Yang pertama itu guru, tentunya guru ya, memfasilitasi kebutuhan peserta didik, kemudian peserta didik melakukan praktik pembuatan permainan dan cara bermainnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mempraktikkan hasil produknya. Yang keempat, peserta didik merefleksikan bersama peserta didik lainnya. Kemudian lini masanya bisa dilihat, Bapak Ibu. Yang hari pertama itu penjelasan teknis, itu sudah saya lakukan kemarin, Bapak Ibu. Hari satu, kemudian hari kedua praktek membuat permainannya. Hari ketiga dalam menampilkan produk atau hasilnya. Kemudian struktur program dan mitra dalam KPS. Nah, yang pertama tentunya peserta didik, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini nanti saya menggunakan kelas 9-nya. Kemudian KPS itu komunitas belajar sekolah, Bapak Ibu. Dan nanti saya akan melibatkan kombel kita, sepeda Flotek, Bapak Ibu. Itu berperan sebagai sarana untuk menyebarluaskan
praktik baik tersebut. Kemudian mitranya itu wali kelas tentunya Bapak Ibu, karena wali kelas nanti berperan sebagai fasilitator kegiatan yang mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang berikutnya aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama aset manusia itu sudah jelas, kemudian aset fisik sampai ke aset finansial. Nah, dalam suatu program pasti ada yang namanya hambatan. Nah, di sini setelah saya melakukan pengamatan itu hambatan kemungkinan yang akan terjadi itu yang pertama adalah keterbatasan alat bantu atau media aja. Kemudian kelemahan daya serap. Nah, kita tentunya sudah tahu bahwa itu daya serap peserta didik antara satu dan yang lainnya itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah durasi waktu yang kurang panjang. Kemudian solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yang pertama adalah bekerjasama dengan pengelola lab. Kenapa saya mencantumkan pengelola lab? Itu mungkin nanti peserta didik mencari referensi melalui Google Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua, melakukan pembelajaran dengan model jigsaw atau dengan menempatkan peserta didik berdampingan dengan peserta didik yang lainnya. Itu model jigsaw Persebaya. Itu untuk solusi untuk yang kedua, masalah yang kedua, kelemahan daya serap peserta. Kemudian tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa sebuah program itu mesti ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasinya saya mengambil 5 Bapak Ibu. Yang pertama meninjau KKTP, itu kriteria ketuntasan pembelajaran. Yang kedua analisis hasil produknya. Yang ketiga umpan balik oleh peserta didik. Kemudian yang keempat refleksi bersama antara guru dan peserta didik. Yang kelima adalah manajemen kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan sosialisasi rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan terutama di SMP Negeri 2 Rembang. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, monggo saya silakan. Pak Sujar Niko, monggo Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah diterangkan tentang beberapa aset yang ada di SMP Rembang ini, seperti halnya aset manusia, fisik dan juga finansial. Dan ada juga tadi aset politik. Nah itu kira-kira bisa dijelaskan aset politik itu seperti apa? Aset politik bukan karena ini momen pilkada ya Pak? Bukan. Oke, tidak penjelasan. Oke. Yang pertama Bapak Ibu perlu saya sampaikan aset manusia. Nah, aset manusia itu terdiri dari guru Bapak Ibu, kemudian peserta didik, ada wali murid, ada komite. Nah itu yang dimaksud dengan aset manusia. Kemudian aset fisik. Nah SMP 2 Rembang punya yang namanya gedung, ruang kelas, lapangan. Nah, itu masuk aset fisik. Kemudian yang ditanyakan adalah aset politik ya Pak Jarno. Oke, baik. Kenapa aset politik berperan di program saya? Nah, itu tentu berperan Pak Sujarniko. Dalam hal ini yang namanya aset politik itu bukan partai politik atau dan yang lainnya, tapi yang lainnya, begitu Pak Sujarniko. Begitu Pak Sujarniko? Oke, Pak. Yang lain, Bapak Ibu? Pak Sondi?
Mungkin selain aset. Cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau dirasa sudah cukup. Untuk yang terakhir, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu semua terkait apa yang akan saya lakukan nih Bapak Ibu. Barangkali nanti saya membutuhkan panjenengan ketika mengimplementasikan program saya ini, dengan segala hormat saya mohon bantuan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu? Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf dari awal sampai akhir barangkali ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.